Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi di video pembelajaran Miss Dina. Dan hari ini Miss Dina akan memberikan video pembelajaran mengenai pelajaran matematika, materi menentukan nilai kumpulan uang dan memasangkan kumpulan uang logam dan uang kertas yang bernilai sama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video pembelajaran dan sebelum kalian menyimak video pembelajaran Miss Dina buat seperti biasa, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa belajar. Get ready, sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Baik anak-anak, silahkan disimak dengan baik dan sampai selesai video pembelajaran dari Miss Dina ya. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai nilai mata uang dengan pecahan uang logam dan uang kertas. Begitupun kalian pasti sudah mengetahui bagaimana bentuk pecahan uang logam dan bagaimana bentuk pecahan uang kertas. Nah di sini kita akan belajar mengenai menentukan nilai pecahan uang logam yang sama. Bagaimana sih Miss Dina maksudnya? Maksudnya seperti ini. Nah, di sini Miss Dina memiliki soal cerita, disimak baik-baik. Johnny dan Tony ingin membeli minuman di kantin. Harga minumannya adalah Rp1.000. Johnny membayar dengan 2 keping uang Rp500 dan Tony membayarnya dengan 1 keping uang Rp1.000. Nah, jadi tadi kalian sudah mendengarkan soal cerita yang Miss Dina bacakan. Di sini ada 2 orang yang akan membeli minuman di kantin, yaitu ada Johnny dan Tony. Nah, Johnny dan Tony membeli minuman seharga Rp1.000. Lalu tadi Johnny membayar minuman tersebut dengan uang Rp500 sebanyak 2 keping. Nah ini Rp500 sebanyak 2 keping. Oke, lalu selanjutnya dan Tony membayar minumannya itu dengan 1 keping uang yang nilainya adalah Rp1.000. Nah, jadi ketika Johnny membayar minuman tersebut dengan 2 keping uang Rp500, apakah Johnny sudah bisa mendapatkan minumannya? Sudah bisa dapat. Karena kenapa? Karena 500 dan 500 atau karena 2 keping uang 500-an tersebut ini bisa digabungkan atau ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah Rp1.000. Jadi, ketika kita mau beli sesuatu yang harganya Rp1.000, kalau kita punya uang pecahan uang logam itu Rp500, kita kasih 2 keping sama seperti yang tadi dikasih sama Johnny ke pedagang yang ada di kantin. Nah, tapi kalau misalnya kita punya 1 keping uang logam bernilai Rp1.000, kita bisa langsung kasih ke pedagang tersebut seperti itu. Oke, contoh lainnya seperti ini ya. Ketika Miss Dina ingin berbelanja, ingin jajan ke warung, Miss Dina itu ingin membeli ciki seharga Rp1.500. Nah, Rp1.500 berarti uang yang harus Miss Dina kasih itu berapa? Ayo, berapa ya? Nah, bisa
pakai dua kemungkinan. Yang pertama, Miss Dina bisa keluarkan uang Miss Dina yang 500-an itu atau yang 500 rupiah itu sebanyak 3 keping. Karena tadi Miss Dina ingin jajannya itu sebanyak 1.500 rupiah. Nah, Miss Dina keluarkan dengan uang 3 keping yang nilainya itu adalah 500 rupiah. Lalu bisa juga Miss Dina membayarnya dengan 2 keping uang logam. Yang satu, yang keping pertama senilai 1.000 rupiah. Lalu yang keping kedua senilai 500 rupiah. Jadi totalnya sama. Totalnya adalah yang 3 keping tadi, yang 3 keping 500 rupiah itu adalah 1.500. Dan yang 2 keping 1.000 rupiah ditambah 500 rupiah itu adalah 1.500 juga. Seperti itu. Itu untuk pecahan uang logam. Nah, sekarang untuk pecahan uang kertas. Nah, kemarin uang kertas itu Miss Dina sudah kasih tahu gambarnya. Ada yang uang kertas senilai 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan yang paling besar itu nilainya adalah 100.000 rupiah. Oke, di sini Miss Dina punya contoh lagi. Harga satu pulpen adalah 2.000 rupiah. Dapatkah Deli membayar menggunakan 2 lembar uang 1.000 rupiah? Oke, nah jadi tadi yang ingin membeli pulpen itu adalah siapa? Deli. Nah, Deli membeli pulpen itu harganya 2.000 rupiah. Tapi Deli hanya memiliki uang kertas dengan pecahan 1.000 rupiah. Tapi Deli punyanya 2 lembar 1.000 rupiah. Jadi uang 1.000 rupiahnya itu punya 2 lembar. Nah, kalau misalnya kita mau bayarkan uang itu kira-kira bisa atau enggak? Bisa. Karena kenapa? Karena uang 1.000 rupiah yang 2 lembar itu kalau digabungkan menjadi hasilnya adalah 2.000 rupiah. Atau bisa juga Deli membayarnya dengan pecahan uang kertas senilai 2.000 rupiah. Karena ada ya pecahan uang kertas senilai 2.000 rupiah seperti yang ini. Oke, sekarang Miss Dina punya contoh lainnya lagi. Misalnya Miss Dina ingin membeli mie ayam. Mie ayam itu harganya 7.000 rupiah. Nah, menurut kalian Miss Dina harus mengeluarkan uang pecahan yang mana saja ketika Miss Dina ingin membayarkan ke pedagang tersebut sebanyak 7.000 rupiah? Ayo, berapa? Ya, betul sekali. Miss Dina harus mengeluarkan uang pecahan kertas yang nilainya adalah 5.000 rupiah dan 2.000 rupiah. 5.000 rupiah ditambah 2.000 rupiah itu hasilnya adalah 7.000 rupiah. Seperti itu. Oke anak-anak, nanti setelah penjelasan Miss Dina ini, Miss Dina akan berikan kalian 3 soal. Silahkan disimak dan dikerjakan dengan baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran Miss Dina menentukan nilai kumpulan uang dan memasangkan kumpulan uang logam dan uang kertas yang bernilai sama. Oke, semoga videonya Miss Dina bisa membantu kalian selama belajar di rumah dan juga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Assalamualaikum.